Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda sekalian. Wah, nggak kerasa ya, sebentar lagi aroma khas lebaran itu bakal semarbak lagi di rumah kita. Kebayangkan suara tawa keluarga, kumpul-kumpul sama sanak saudara, dan tentu aja meja makan yang penuh sama hidangan yang bikin kita nelen ludah. Ada rendang, sambal goreng ati, dan sang primadona, opor ayam. Aduh, siapa sih yang gak kangen sama opor ayam? Santannya yang gurih, ayamnya yang empuk. Rasanya udah di ujung lidah ya. Tapi saya tahu, di balik nikmatnya itu, suka ada rasa cemas kecil di hati ayah bunda, apalagi nih yang usianya udah 50 tahun ke atas. Kita sama-sama tahu kan kekhawatiran itu? Soal kolesterol yang kayaknya nungguin banget momen lebaran buat naik, betul nggak? Nah, tenang. Hari ini di Jurnal Klinis Channel, saya bawa kabar baik buat ayah bunda semua. Ini bukan sekedar tips biasa loh. Semua yang akan saya sampaikan ini udah kami rangkum berdasarkan tinjauan dari jurnal-jurnal klinis terbaru. Jadi ayah bunda bisa tenang, informasinya terpercaya. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng, biar lebaran kali ini nikmatnya dapet, sehatnya juga dapet. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bedah semuanya, mulai dari dilema di awal, strategi di dapur, cara makan yang bijak, trik pas lagi bertamu, sampai langkah-langkah penting setelah lebaran usai. Lengkap. Oke, kita masuk bagian pertama. Sebelum kita cari solusinya, penting banget buat kenal dulu nih musuhnya. Kenapa sih hidangan yang kita suka banget ini seringkali bikin was-was? Jadi, biang keladinya tuh ada di sini. Kenikmatan opor itu datang dari dua hal utama. Santan kental yang kaya lemak jenuh, dan seringnya kulit ayam yang gurih berminyak. Nah, dilemanya muncul karena kondisi tubuh kita, terutama di usia 50-an ke atas, metabolismenya secara alami mulai melambat. Artinya, tubuh kita jadi lebih sensitif dan lebih gampang menumpuk kolesterol dari makanan. Nah, ini dia nih bagian yang paling seru. Solusinya itu justru dimulai dari tempat yang paling kita kuasai, dapur kita sendiri. Yuk, kita intip rahasia di balik panci yang bisa jadi pondasi lebaran yang lebih sehat. Coba lihat deh, perubahannya tuh simple banget tapi dampaknya luar biasa. Pertama, ganti santan kental dengan yang lebih ringan. Sekarang kan banyak tuh alternatifnya, kayak krimer serat atau susu rendah lemak. Kedua, pilih bagian dada ayam dan buang kulitnya. Ketiga, ambahin sayuran ke dalam opor, misalnya labu siam atau wortel, biar nambah serat. Terakhir, pas numis bumbu, minyaknya sedikit aja, nggak usah sampai banjir. Empat trik simple ini bener-bener game changer. Oke, dari dapur, sekarang kita pindah ke medan pertempuran sesungguhnya, meja makan. Disinilah strategi kita diuji. Tapi tenang, kuncinya itu bijaksana, bukan berarti nggak boleh makan sama sekali. Ini tolong diingat baik-baik ya ayah bunda, ini aturan emasnya. Cukup ambil opor 1 sendok sayur, okelah maksimal 2. Dan fokus ambil potongan ayamnya, jangan cuma kuahnya aja yang dibanyakin. Ingat ya, ini bukan berarti mengurangi nikmat, tapi justru memperpanjang nikmat sehat kita. Nah, ini cara paling gampang buat ngaturnya. Coba bayangin piring ayah bunda dibagi dua. Setengah piring isi penuh sama sayuran dan serat. Bisa lalapan, tumisan, atau urap. Nah, setengahnya lagi baru deh kita bagi dua lagi. Seperempat buat nasi dan seperempatnya lagi buat opor kesukaan kita. Jadi seimbang kan? Enaknya dapat, amannya juga dapat. Selain aturan piring tadi, ada beberapa kebiasaan kecil lain yang efeknya besar banget. Pertama, selalu dampingi opor dengan makanan berserat ya. Kedua, usahakan jangan makan opor atau makanan berat lainnya terlalu malam. Kasih jeda buat tubuh kita istirahat. Ketiga, abis makan jangan langsung rebahan. Coba deh jalan santai keliling rumah 15 menitan. Dan terakhir yang sering disepelekan, minum air putih yang cukup. Terus, gimana kalau kita posisinya lagi bertamu ke rumah saudara? Nah, ini situasinya emang sedikit lebih tricky, tapi bukan berarti kita nggak bisa apa-apa. Ada kok cara sopan yang tetap menyehatkan. Ini dia strateginya. Satu, sebelum ayah bunda ngambil opor, penuhi dulu piringnya dengan lauk lain yang lebih aman. Ambil sayurnya, buahnya, atau protein lain. Kedua, untuk menghormati yang punya rumah, ambil opornya. Tapi porsinya sedikit aja buat mencicipi. Dan trik ketiga, sebelum mulai makan, minum dulu segelas air putih. Ini bantu kita merasa lebih cepat kenyang. Simpel kan? Pesta lebaran mungkin selesai, tapi perjuangan menjaga kesehatan kita itu terus berlanjut. Jujur, ini mungkin bagian yang paling penting dari semua obrolan kita hari ini. Ayah bunda, tolong banget ingat kalimat ini.
Bersikap proaktif soal kesehatan itu bukan berarti kita penakut, tapi justru itu tanda kita bijaksana. Data, dalam hal ini angka kolesterol kita, adalah kekuatan kita buat mengambil langkah yang tepat. Jadi ini dia kesimpulan dan langkah paling konkretnya. Setelah semua perayaan selesai, yuk jadwalkan waktu untuk cek kadar kolesterol. Ini cara paling akurat untuk lihat hasil dari semua strategi kita dan juga untuk dapat saran personal dari dokter. Ini langkah wajib yang nggak boleh di-skip ya. Nah, sekarang ayah bunda sudah punya semua senjatanya. Dari semua trik tadi, strategi mana nih yang bakal jadi andalan ayah bunda lebaran tahun ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Kalau informasi ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke keluarga dan teman-teman ya, biar semuanya bisa lebaran dengan tenang dan sehat. Dan tentunya, subscribe Jurnal Klinis Channel, biar kita bisa terus belajar bareng. Akhir kata, salam sehat dan selamat menikmati momen kemenangan. Mohon maaf lahir dan batin.